Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menemukan video Buya yang membahas was-was wadi madi, lalu disarankan menggunakan pembalut atau kain yang ketat untuk mengatasi. Namun sepertinya penanyanya wanita dan kurang aplikatif dengan bentuk kemaluan pria. Oleh karena itu, saya ingin mengacu kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memercikan air ke kemaluan dan celana setelah buang air kecil. Apakah saya dapat melakukannya sebagai solusi agar tidak was-was? Apakah dengan menerapkan sunnah tersebut saja cukup, tidak perlu pakai kain dan sebagainya? Apakah najis yang sedikit dan sulit dikontrol tersebut dimaafkan karena sudah mengerjakan sekuat tenaga dan dikeringkan pun basah lagi? Insya Allah saya ingin menghentikan pertanyaan saya terkait masalah ini jika memang najis tersebut dapat dimaafkan dan bertekad untuk senantiasa mengaplikasikan sunnah tersebut sebagai solusi dan ibadah. Mohon jawabannya Buya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah memercikkan air di celana kita itu pendidikan untuk menghindarkan kita agar tidak jatuh ke dalam dunia was-was. Sehingga sambil buang air kecil, kemudian kita percikkan sedikit di celananya. Tujuannya apa? Jika nanti tiba-tiba ngelihat bebasahan, langsung kebayang kemana? Pada percikan. Jika ada orang misalnya habis buang air, tidak memercikkan air misalnya. Kalau tiba-tiba menemukan bebasahan, dia kepikiran, ini air kencing atau air keran. Nah ini yang menjadikan was-was. Sebenarnya diajarkan Nabi untuk menghindarkan diri kita dari was-was. Adapun yang ditanyakan mungkin perempuan itu, tentang perempuan seorang laki-laki yang salis, yang beser, bukan orang normal. Beser itu terbukti memang dia ngerembes terus. Atau di saat dia melakukan gerakan ada yang keluar. Jadi perempuan tersebut yang bertanya tidak salah, karena ini bukan masalah dia melihat bentuk kemaluan laki atau perempuan, bukan begitu. Seorang laki-laki punya penyakit, bukan Anda yang sehat. Ada, mohon maaf, ada salis, ada bol, ada salis mani. Salis bol adalah ada kancing rembes terus. Biarpun dia wudhu kan tetap keluar, sementara kita sepakat bahwasanya yang namanya air kencing membatalkan wudhu. Nah, bagi sebagian orang dimaafkan kalau memang air kencing itu terus ngerembes dan tidak berhenti-berhenti sepanjang waktu sholat, maka dia sholat dalam keadaan seperti itu. Cuma jika mungkin diantisipasi ngerembesnya keluarnya air ini adalah dengan disumbat, mohon maaf, Anda laki, saya juga laki. Kalau Anda laki, juga laki. Jadi bisa kalau seandainya, mohon maaf, pakai celana dalam, kemudian diperketat dengan sesuatu tekanan di bawahnya, mohon maaf, di bawah kemaluan, itu akan menahan. Kemudian atau mungkin jika bergerak-gerak nanti menjadikan sebab cairan keluar. Tapi kalau duduk tidak, maka sholat dengan duduk. Sholat dengan duduk begini, supaya tertahan. Dan ini sumbat, celana dalam yang ketat itu dikasih sesuatu, itu juga mengurangi supaya rembesannya tidak ada. Nah, itu mengurangi atau bahkan bisa menghentikan. Sehingga kalau dibuka itu akan perembesan atau beser tadi akan terus mengalir. Nah, jadi betul yang Anda lakukan benar, sunnah Nabi hendaknya dilakukan dalam keadaan normal, Anda percikkan supaya Anda tidak jatuh ke dalam was-was. Tapi ini permasalahannya orang sudah terkena bahwasanya dia itu adalah salisul baul, suka mengucur air maninya atau air kencingnya terus-menerusan ngerembes. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah disumbat. Laki atau perempuan sama. Disumbat itu maksudnya ditekan, kasih penekanan. Kalau ditekan begitu, mohon maaf ini, Anda bisa mencoba kalau Anda laki-laki. Anda tekan, susah. Nggak bisa rembesan nggak bisa keluar. Kecuali ini gerakan-gerakan kita membuka tekanan tersebut sehingga akan keluar. Seperti itu. Ya? Jadi sunnah Nabi atau anjuran Nabi agar kita mempercikkan yang Anda sebutkan itu berlaku di dalam urusan orang kencing normal agar tidak jatuh was-was. Tadi yang ditanyakan bukan orang yang kena was-was, tapi orang beser. Tapi ingat, bagi orang yang beser tadi, jika dia menemukan waktu yang pasti tidak beser, maka sholatnya nunggu waktu tidak beser tersebut, biarpun harus ketinggalan sholat jamaah. Misalnya, waktu zuhur jam 1 sampai jam 3. Anda ngerti, jam 2 biasanya berhenti, maka Anda nunggu sholat sampai jam 2. Jika dalam dugaan Anda nggak makan berhenti, berarti salisul bol, orang yang terus-menerus mengalir air kencingnya, termasuk dalam hal ini adalah wanita yang terkena istihadah, berarti darah terus keluar. Karena kalau darah keluar itu artinya batal wudunya. Maka kalau batal wudunya aslinya sholatnya tidak sah. Cuman dalam hal ini karena dia sakit, dia dimaafkan. Akan tapi setelah dia bersihkan di tempatnya, dikasih penyumbat agar mengurangi cairan keluar, ya, ataupun kalau keluar tidak akan kemana-mana. Nah itu, jadi penyumbat ini tetap penting. Biarpun kalau seandainya tetap keluar, dia tidak kemana-mana. Maka ini adalah bagi orang yang diuji Allah dengan sakit yang seperti itu. Ada masalah was-was, hati-hati, orang kena was-was itu kena mentalnya.
Dia suruh berobat. Jadi orang was-was itu kalau dibiarkan, ingat, was-was jangan dianggap sepele. Was-was adalah penyakit berat, kalau dibiarkan itu bisa menjadi gila orang, karena mentalnya. Mentalnya. Makanya orang kena was-was itu adalah di gejala-gejala mental, maka hendaknya dibenahi, berobat, datang psikolog, minta petunjuk agar hilang was-wasnya, akan bisa menyelesaikan problem dalam dirinya tersebut. Semoga Allah memberikan pada kita kesehatan lahir batin. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.